sampling di mana setiap anggota populasi memiliki peluang yang sama atau peluang tertentu yang dapat dihitung untuk terpilih sebagai sampel. Nah, menurut Profesor Sugiono 2019, probability sampling adalah teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Penjelasan serupa juga disampaikan oleh Ari Kunto tahun 2018. Dia menyampaikan bahwa teknik ini memungkinkan peneliti untuk melakukan generalisasi karena proses pemilihannya yang bersifat acak dan terukur. Artinya apa? Artinya kita tidak memilih responden, suka atau mudahnya saja, tetapi berdasarkan sistem yang jelas dan bisa dihitung. Kenapa ini penting? Karena metode ini meningkatkan validitas eksternal penelitian, sehingga hasil penelitian bisa digenerasikan ke populasi yang lebih luas. Sample random sampling adalah teknik pengambilan sampel probabilitas di mana setiap anggota populasi memiliki sebuah peluang yang sama dan juga independen untuk terpilih. Metode ini dilakukan secara acak tanpa memperhatikan sastra atau karakteristik khusus dari populasi. Tujuannya adalah untuk menghasilkan sampel yang representatif dan minim bias. Nah, contoh sederhananya ini, yang pertama mengetahui populasi, ketahui jumlah dan daftar lengkap sebuah kelompok, misalnya ada 100 orang. Yang kedua, pilih ukuran sampel, tentukan beberapa yang akan diambil, misalnya 10 orang. Dan yang ketiga, ambil secara acak, tulis nama, nomor di kertas, masukkan ke dalam wadah, aduk, dan ambil 10 orang secara acak. Ini memastikan peluang yang sama untuk semua orang. Stratified sampling. Stratified sampling adalah teknik pengambilan sampel dengan cara membagi populasi menjadi beberapa kelompok strata berdasarkan karakteristik tertentu. Kemudian, mengambil sampel dari setiap kelompok tersebut. Tujuannya agar setiap kelompok dalam populasi tetap terwakili, sehingga hasil penelitian menjadi lebih akurat dan representatif. Selanjutnya yaitu jenis stratified sampling. Stratified sampling memiliki dua jenis, yaitu proportionate stratified sampling. Sampel diambil sesuai dengan proporsi jumlah anggota pada setiap kelompok dalam populasi. Jenis yang kedua yaitu disproportionate stratified sampling. Sampel diambil tidak berdasarkan proporsi populasi, tetapi sesuai kebutuhan penelitian. Selanjutnya itu contoh proportionate stratified sampling. Jika ada 200 mahasiswa dari 3 program studi dalam penelitian mengambil 20 sampel, maka jumlah sampel dari setiap program studi mengikuti proporsi jumlah mahasiswanya. Contoh yang kedua yaitu disproportionate stratified sampling. Jika jumlah mahasiswa setiap program studi berbeda, peneliti bisa mengambil jumlah sampel yang sama dari setiap program studi, meskipun jumlah populasinya tidak sama. Pada bagian ini kita akan membahas tentang proportional sampling. Proportional sampling adalah teknik pengambilan sampel yang dimana jumlah sampel itu ditentukan berdasarkan proporsi jumlah anggota kelompok dalam populasi. Artinya, jika suatu kelompok memiliki jumlah anggota yang lebih banyak, maka pengambilan sampel juga lebih banyak. Sebaliknya, jika anggota kelompoknya lebih kecil, maka pengambilan sampel juga lebih sedikit. Nah, tujuan dari metode ini itu adalah agar setiap kelompok itu bisa terwakili secara seimbang dalam sebuah penelitian, sehingga hasil penelitian itu dapat menggambarkan kondisi populasi secara lebih akurat. Masuk pada jenis-jenis dari proportional sampling. Yang pertama itu ada proportional stratified sampling. Metode ini itu digunakan ketika populasi dibagi menjadi beberapa
strata atau kelompok, misalnya berdasarkan kelas, usia, atau program studi. Sampel ini diambil dari setiap kelompok sesuai dengan proporsi jumlah anggotanya. Yang kedua itu ada proportional random sampling. Nah, setelah jumlah dari sampel itu dari setiap kelompok ditentukan secara proporsional, jadi anggota sampel itu kemudian dipilih secara acak sehingga setiap anggota memiliki kesempatan yang sama untuk dapat terpilih. Yang ketiga itu ada proportional area sampling. Jadi metode ini itu biasanya digunakan dalam sebuah penelitian yang berkaitan dengan wilayah atau daerah, yang dimana jumlah sampel dari setiap wilayah itu disesuaikan dengan besar kecilnya populasi di dalam daerah tersebut. Contoh sederhana untuk proportional sampling, misalnya terdapat 100 mahasiswa yang terdiri dari 50 mahasiswa ilmu administrasi negara, 30 mahasiswa ilmu pemerintahan, 20 mahasiswa sosiologi. Jika peneliti ingin mengambil 20 orang sebagai sampel, maka pembagian sampelnya harus mengikuti proporsi jumlah mahasiswa di setiap program studi. Maka cara menghitungnya adalah 50% mahasiswa ilmu administrasi negara dikali 20 sama dengan 10 orang. 30% mahasiswa ilmu pemerintahan dikali 20 sama dengan 6 orang. 20% mahasiswa sosiologi kali 20 sama dengan 4 orang. Dengan cara ini, komposisi sampel tetap mencerminkan komposisi populasi yang secara akurat. Jadi, dapat kita ketahui bahwa proportional sampling adalah teknik pengambilan sampel yang sangat mempertimbangkan proporsi jumlah setiap kelompok dalam populasi. Nah, melalui metode ini, sampel yang diambil itu dapat mewakili populasi secara lebih adil dan akurat, sehingga hasil dari penelitian itu bisa menjadi lebih representatif. Nah, kita akan masuk ke dalam pembahasan mengenai cluster sampling. Cluster sampling adalah teknik pengambilan sampel dengan cara membagi populasi menjadi kelompok atau cluster homogen, kemudian memilih beberapa cluster secara acak untuk diteliti keseluruhannya. Adapun kelebihan dari cluster sampling ini adalah hemat waktu dan biaya, namun kurang presisi karena variasi antar cluster. Nah, cluster sampling ini sangat cocok untuk populasi yang besar dan tersebar seperti siswa per sekolah atau penduduk per desa. Adapun langkah-langkah dalam cluster sampling ini yaitu membagi populasi menjadi beberapa cluster, kemudian undi beberapa cluster, lalu teliti secara keseluruhan cluster yang terpilih tersebut. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya seperti kita mengundi sebuah kecamatan di kota, kemudian kita mengamati seluruh sekolah yang ada di kecamatan tersebut. Selanjutnya, saya akan membahas tentang double sampling. Apa sih yang dimaksud dengan double sampling? Double sampling adalah metode pengambilan sampel yang dilakukan dalam 2 tahap. Pada tahap pertama, peneliti mengambil sampel yang besar dengan tujuan mendapatkan informasi awal yang mudah untuk dikumpulkan. Kemudian pada tahap kedua, dari sampel besar tersebut diambil lagi sampel yang lebih kecil untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam dan detail. Kenapa metode ini penting? Karena metode ini digunakan dalam penelitian. Seringkali ada informasi yang mudah dapat dan ada yang sulit untuk dikumpulkan. Daripada langsung mengumpulkan informasi yang mahal dari semua orang, double sampling memanfaatkan informasi awal yang sangat murah sebagai panduan untuk memilih siapa yang perlu diteliti lebih lanjut. Sebagai contoh, seorang peneliti ingin mengetahui rata-rata pendapatan petani di suatu kabupaten. Karena wawancara langsung membutuhkan biaya besar, peneliti lebih terdahulu menyebarkan kuesioner singkat kepada 500 petani untuk mengetahui luas lahan mereka. Kemudian dari data tersebut dipilih 100 petani untuk diwawancarai lebih lanjut mengenai pendapatannya. Hasilnya pun menjadi lebih akurat karena pemilihan sampel kedua didasarkan pada informasi yang sudah ada sebelumnya. Terima kasih. Pernahkah kalian melihat data yang terlihat tidak seimbang? Misalnya dalam sebuah kelas ada 40 mahasiswa,
Tetapi saat dipilih 10 orang untuk presentasi, ternyata sebagian besar berasal dari kelompok yang sama. Nah, dalam statistik, kondisi seperti ini dikenal dengan istilah disproporsionalitas. Secara sederhana, disproporsionalitas adalah keadaan ketika proporsi dalam suatu data tidak sesuai dengan proporsi yang seharusnya. Artinya, distribusi data yang muncul tidak mencerminkan komposisi sebenarnya dalam populasi. Konsep ini penting dalam statistik. Kenapa? Karena membantu kita menilai apakah data yang digunakan sudah mewakili populasi secara adil atau tidak. Contoh sederhana, misalnya ada sebuah kelas yang terdiri dari 40 mahasiswa. 20 mahasiswa berasal dari kelas A dan 20 mahasiswa berasal dari kelas B. Jadi, secara proporsi, masing-masing kelompok memiliki 50% dari total mahasiswa. Namun, ketika dibuat kelompok presentasi hanya berisi 10 orang. Ternyata 8 orang berasal dari kelas A dan hanya 2 orang dari kelas B. Jika kita bandingkan dengan komposisi awal, pembagian ini tidak mencerminkan distribusi yang seimbang. Nah, dalam statistik, kondisi seperti ini disebut disproporsional. Nah, disproporsionalitas itu cukup penting. Mengapa demikian? Karena jika data yang kita gunakan terlalu tidak seimbang, maka hasil analisis bisa menjadi bias. Artinya, kesimpulan penelitian mungkin tidak benar-benar mewakili kondisi populasi yang sebenarnya. Jadi, dalam statistik, kita tidak hanya melihat jumlah data, tetapi juga proporsinya atau populasinya. Dengan memahami disproporsionalitas, kita bisa lebih kritis dalam membaca data dan memastikan bahwa analisis yang kita lakukan tetap akurat dan dapat dipercaya. Terima kasih. Sekian video kami dari kelompok 4 mata kuliah Statistik. Dadah!